Timnas Indonesia semakin dekat dengan laga perdana mereka dalam fase grup Piala Asia Qatar 2023. Dan kini skuad Garuda pun telah masuk dalam tahap final terkait daftar pemain yang nantinya secara resmi akan berlaga pada ajang ini. Tercatat Timnas Indonesia akan membawa sebanyak 26 pemain inti dan 2 pemain seperti Sadil Ramdhani serta Arhan Fikri terpaksa dicoret karena tidak masuk ke dalam skema pelatih. Dari 26 pemain tersebut kita bisa melihat kedalaman skuad dari Timnas Indonesia yang cukup baik. Hal ini tak lepas dari para pemain keturunan maupun lokal yang berkarir di luar negeri serta pemain lokal terbaik yang berada di liga domestik. Semua pemain yang berada di dalam skuad inti sudah tentu sama-sama memiliki kesempatan untuk bisa merasakan atmosfer pertandingan di kompetisi tertinggi benua Asia ini. Dan berikut ini merupakan prediksi susunan pemain inti maupun pemain cadangan dan skema permainan yang bisa dilakukan oleh Timnas Indonesia pada laga perdana mereka melawan Timnas Irak. Pada laga perdana ini sudah tentu Coach Sintayong hanya memiliki 2 pilihan atas hasil yang nantinya keluar seusai pertandingan, yaitu menang atau berhasil bermain imbang. Dengan skuad Timnas Indonesia yang sudah dapat bermain selama 90 menit penuh, tentu strategi total football dapat menjadi strategi yang praktis dapat membuat skema permainan jauh lebih menarik. Seluruh pemain akan bergerak secara dinamis di dalam lapangan dan saling mengisi kekosongan posisi antara satu sama lain. Susunan formasi 3-4-3 akan menjadi formasi ideal mengingat Timnas Indonesia selama laga uji coba terlihat nyaman dalam penguasaan bola jika menerapkan 3 pemain belakang. Memasang Hernando Ari sebagai skuad inti di bawah Mistar Gawang menjadi kemungkinan yang paling realistis mengingat Coach Sintayong selalu memberikan pemain muda yang satu ini jam terbang bersama Timnas Indonesia. Meskipun memiliki postur kecil dan tidak cukup tinggi, namun ketangkasannya di dalam area kotak penalti tidak dapat diremehkan. Meskipun pada 2 laga uji coba saat dirinya menjadi kiper utama, gawang Hernando dijebol sebanyak 7 kali, ini bukan menandakan bahwa permainan dari pemain satu ini buruk. Karena sebagian besar gol yang tercipta adalah gol yang terjadi disebabkan blunder dari pemain belakang Timnas Indonesia. Di samping itu, posisi dari Hernando juga dapat digantikan oleh Syahrul Trisna asal Persikabo Bogor, atau Muhammad Riyandi asal Persis Solo yang pada beberapa laga terakhir sebelum berangkat ke pemusatan latihan tampil sangat baik bersama klubnya. Selanjutnya untuk 3 pemain belakang, nama Jordi Amat, Rizky Ridho, dan juga Elkan Bagot dapat dipastikan 100% akan menjadi pemain inti dari Timnas Indonesia. Meskipun bersama yang kita ketahui, ketiga pemain ini masih seringkali membuat kesalahan fatal pada laga uji coba, akan tetapi kualitas dari trio Garuda tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh. 3 pemain ini telah memiliki jam terbang yang sangat tinggi bersama Timnas Indonesia dan juga memiliki skill pertahanan yang baik bersama Timnas Indonesia. Sedangkan untuk opsi pengganti yang bisa diterapkan oleh Coach Sintayong pada 3 pemain ini, terdapat nama Wahyu Prasetyo dan Justin Hubner yang juga memiliki posisi serupa. Sementara untuk posisi gelandang sayap kanan pada formasi 3-4-3 dapat diisi oleh Asnawi Mangkualam yang sampai saat ini masih memegang ban kapten untuk Timnas Indonesia. Permainannya yang sangat eksplosif dengan pergerakan tanpa bolanya yang sangat leluasa membuat dirinya cocok dalam skema permainan yang dinamis. Asnawi juga merupakan sosok pemain sayap yang dapat menusuk garis pertahanan lawan, sehingga perannya sangat cocok menjadi pemain pelapis yang akan berlari bersama penyerang sayap nantinya. Akan tetapi sudah tentu masih terdapat Sandy Walsh yang juga memiliki posisi serupa. Sesuai dengan pengalaman pada laga kualifikasi Piala Dunia yang lalu, Sandy Walsh tidak dapat bermain dalam waktu yang bersamaan dengan Asnawi. Posisi mereka yang serupa membuat pergerakan mereka tidak leluasa dan cenderung mematikan skema permainan. Sehingga pada laga melawan Timnas Irak, Coach Sintayong harus menentukan 2 pilihan antara bermain menyerang dengan serangan cepat dengan memasang Asnawi, atau bermain dengan ketenangan dan umpan akurat dengan memasang nama Sandy Walsh. Sementara itu pada posisi gelandang sayap kiri, Pratama Arhan dapat dipastikan akan memainkan laga perdananya di fase grup Piala Asia Qatar. Hal ini disebabkan Saina Patinama yang sebelumnya telah mengamankan posisi ini terpaksa absen pada laga perdana disebabkan ibunya yang kini sedang dalam kondisi sakit. Dengan memasang Pratama Arhan di gelandang sayap pertahanan, sudah tentu Timnas Indonesia akan tampil dengan posisi menyerang selama pertandingan. Akan tetapi sudah tentu dapat menjadi catatan bagi Pratama Arhan untuk tidak terlalu jauh meninggalkan pos pertahanannya karena serangan balik dari Timnas Irak terbilang cukup mengerikan. Dalam posisi ini, para pemain yang berada paling dekat dengan posisi Arhan harus segera menutupi lubang yang ditinggalkan sembari menunggu Pratama Arhan kembali ke dalam pos penjagaannya. Dan untuk opsi pengganti Pratama Arhan, Edo Febriansyah menjadi opsi yang sangat tepat.
Performanya yang semakin terlihat baik di kompetisi maupun timnas bahkan dapat membuatnya bisa saja menjadi opsi utama Coach Sintayong pada laga melawan timnas Irak yang akan datang. Berikutnya di posisi gelandang akan terjadi duet dari pemain timnas Indonesia yang memiliki peran penting dalam mengatur tempo permainan di dalam lapangan. Terdapat banyak sekali opsi yang dapat digunakan dalam posisi ini. Namun selama 3 laga uji coba, khususnya pada laga serius melawan timnas Iran kemarin, Coach Sintayong kembali memasang nama Justin Hubner dan juga Ivar Jenner sebagai pilihan utama dari formasi yang dirinya gunakan. Kemampuan keduanya dalam memberikan umpan jauh yang tepat sasaran akan menjadi nilai tambah yang mereka berdua tonjolkan di dalam permainan. Selain itu, ketenangan yang Justin dan Ivar miliki dapat dianggap telah masuk ke level senior dan bahkan jauh lebih tenang dari beberapa kawan lainnya di timnas Indonesia. Sedangkan untuk opsi pengganti, Coach Sintayong juga dapat menggunakan kombinasi antara Marc Anthony Klopp bersama dengan Ricky Kambuaya. Kedua pemain tersebut pernah bersama-sama membela klub Persib Bandung dan keduanya juga memiliki hubungan yang kuat di dalam lapangan. Selanjutnya di posisi pemain sayap kanan dan kiri, Coach Sintayong dapat memasang nama Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Keduanya merupakan pemain sayap muda yang dapat melakukan kerjasama dengan baik sebelum memasuki kotak penalti. Kedua pemain tersebut akan melakukan kerjasama bersama dengan gelandang sayap yang berkemungkinan besar akan sering melakukan pergerakan tanpa bola tanpa disadari tim lawan. Dengan kerjasama yang baik dan terkoordinasi, sektor sayap timnas Indonesia dapat menjadi sektor berbahaya dari terciptanya peluang yang didapatkan oleh skuad Garuda. Sementara nama Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand juga dapat dipasang sebagai pemain utama di laga ini. Bisa dibilang pada sektor sayap timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang sangat baik sehingga tidak ada masalah jika memainkan atau mencadangkan nama-nama pemain yang berada di posisi ini. Dan yang terakhir pada posisi penyerang, timnas Indonesia yang membawa banyak stok striker sudah tentu akan menjadi keputusan yang akan sulit diputuskan oleh tim pelatih. Hal ini sebab sampai saat ini striker timnas Indonesia masih belum bisa menjawab dengan sungguh-sungguh ekspektasi yang dibebankan kepada mereka. Dan sejauh ini nama Dimas Derajat menjadi opsi yang seringkali digunakan oleh Coach Sintayong untuk berperan sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Sedangkan Ramadan Sananta biasanya akan masuk pada babak kedua dengan stamina yang prima sehingga dapat memaksimalkan penyerangan dari timnas Indonesia. Dan berikut ini merupakan perbandingan dari dua formasi dengan materi pemain berbeda yang dapat diterapkan oleh Coach Sintayong pada laga perdana besok melawan timnas Irak. Tentu dua formasi ini hanyalah sebuah prediksi yang memungkinkan dapat diterapkan oleh Coach Sintayong pada laga yang akan tersaji Senin malam. Dan strategi ini baru bisa menghasilkan hasil yang positif jika seluruh pemain dapat saling bersinergi dengan meminimalkan kesalahan fatal di dalam lapangan. Itulah tadi merupakan prediksi susunan pemain inti maupun pemain cadangan dan skema permainan yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia pada laga perdana mereka melawan timnas Irak. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.